Oke semuanya, sekarang kita masuk ke fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk ke fungsi aslinya, kita belajar dulu bagaimana cara menentukan trigonometri, sudutnya, dia di seberang sudut gitu ya. Sekarang kamu hanya mengetahui sudutnya itu adalah dari 0 sampai 90 derajat. Bagaimana kita bisa menentukan sudut yang lainnya gitu menggunakan rumus trigonometri seberang sudut ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, di sebelah kiri ini, itu ada grafik kuadran 1 sampai kuadran 4. Ini adalah nilai-nilai dari kosinus, sinus, dan tangen. Ya. Coba kamu perhatikan, sinus 90 derajat dikurang theta itu sama dengan kosinus theta. Jadi maksudnya di sini kenapa 90 derajat dikurang theta? Misalkan yang kita dapat itu adalah sudut 45 derajat gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan 45 derajat dari 90 derajat kurang theta ini? Maksudnya adalah 90 derajat di kuadran 1 adalah sudut maksimum gitu ya. Jadi untuk menentukan sudut yang lain, kita membutuhkan sudut acuan yaitu si theta ini. Jadi makanya nanti sinus 90 derajat dikurang theta itu sama aja dengan kosinus theta. Kalau di kuadran 1, nilainya itu adalah yang negatif itu adalah sinus. Kalau di kuadran 2, itu kan sudut maksimalnya itu, yaitu setengah lingkaran itu adalah 180. Makanya di sini 180 dikurang theta. Dan yang negatif itu adalah kosinus dan tangen. Ya. Kemudian, kalau dia di kuadran 3, yang negatif itu adalah sinus dan kosinus. Di mana di sini menjadi theta dikurangi 180 derajat. Yang artinya bahwa nilai maksimumnya di kuadran 3 adalah 270 derajat. Atau kita bikin 270 dikurang theta juga nggak masalah. Ya. Kemudian, di kuadran 4, itu menjadi 360 derajat dikurang theta. Atau yang negatifnya itu adalah nilai sinus dan tangen. Ya. Jadi, gimana kalau dia nilai fungsi atau nilai sudut trigonometrinya itu lebih dari 360 atau di bawah 300, di bawah 0, maka rumusnya itu menjadi sinus dikali K dikali 360 derajat atau satu putaran penuh ditambah alfa gitu ya. Dan kosinus serta tangen juga sama gitu ya. K itu apa? K itu adalah putaran dari sudut, nilai sudutnya ya. Jadi kan misalkan kalau kita punya sudutnya itu yang ditemukan adalah 720 derajat. Berarti 720 derajat ini kan 2 putaran. Maka K-nya adalah sama dengan 2. Itu seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita dapatnya itu adalah misalkan 390 derajat gitu ya. 390 derajat ini kan berarti masih satu putaran. Jadi dihitungnya itu adalah per putarannya gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah nilai dari sinus 150 derajat. Ya. Kita perhatikan 150 derajat itu ada di kuadran 2. Maka kita pakai rumus yang sinus 180 dikurang theta. Nah, jadi kita pakai 180 derajat dikurang theta, menjadi sinus 150 derajat ini hasil dari 180 dikurang 30. Maka sudut acuan kita adalah 30 derajat di kuadran 1. Ingat tadi nilai sinus di kuadran 2 itu positif gitu ya. Maka sinus 150 derajat itu sama aja dengan kita pakai sudut acuan 30 derajat yaitu sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat itu adalah setengah. Maka nilai sinus 150 derajat adalah setengah. Soal yang kedua, jika diberikan sudutnya itu adalah negatif. Negatif berarti dia searah jarum jam perputarannya gitu ya. Nah, ini sedikit berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak menggunakan sudut acuan yang menghasilkan 210 derajat ini. Tapi kita pakai, coba perhatikan yang ada namanya konterminal. Jadi konterminal itu adalah sudut yang memiliki sisi awal dan sisi akhir yang sama. Jadi misalkan tadi kita kan punya negatif 210, berarti dia searah jarum jam. Berarti dia dari sumbu X, dia itu mengarah ke searah jarum jam, dan dia berakhir ternyata di sini gitu ya. Nah, sisanya 210 supaya dia satu putaran penuh, sisanya adalah 150 derajat.
Tapi ini counter clockwise, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Itu. Jadi dia 150 derajat inilah yang menjadi acuan kita. Tapi tidak hanya sampai di situ, 150 derajat ini kan ada di kuadran 2. Maka kita pakai nilai tangan yang ada di kuadran 2, yaitu 180 derajat dikurang theta. Nilainya itu adalah negatif tangan. Nah, makanya sisi akhirnya adalah tangan negatif 210 adalah tangan 180 dikurang 150. 150 ini adalah counter minalnya tadi. 180 dikurang 150 adalah 30, maka kita pakai rumus sudut tangan 30. Tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Karena tadi di kuadran 2 nilai tangan itu negatif, maka kita menggunakan menjadi negatif 1/3 akar 3. Ya. Nah, contoh soal yang berikutnya. Tentukanlah nilai dari kosinus 240 derajat. Nah, nilai kosinus 240 derajat itu, ingat 240 derajat itu ada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 ini berarti kita pakai rumus yang ada di kuadran 3, si tetanya ini, gitu ya. Tetanya ini adalah kita pakainya si yang diketahui. Ya. Dengan 240 itu sama aja dengan 240 dikurang 180. Jadi nilainya itu adalah, ingat, di kuadran 3 itu nilai kosinus itu negatif, maka kita pakai menjadi negatif kosinus 60 derajat. Nilainya adalah negatif setengah. Ya. Nah, contoh berikutnya adalah jika yang diberikan adalah sudut lebih dari 360 derajat. Contoh, tentukan nilai dari sinus 750 derajat. Nah, sinus 750 derajat ini kita pakai rumus sinus biasa aja gitu ya. Sinus 750 sama aja dengan K sinus dikali K dikali 360 ditambah alfa. K itu tadi adalah nilai dari putaran si sudutnya gitu ya. Kita dapat K itu 750 itu sudah mencapai 2 putaran. Maka 2 putaran dikali 360, sisanya berapa? Di sini. Sisanya berapa supaya dia 750 derajat? Maka ditambah 30. Maka kita pakai rumus sinus 30 derajat itu sama aja dengan 1/2. Begitulah untuk mencari tahu sudut-sudut sebarang sudut. Nah, selanjutnya bagaimana jika soalnya seperti ini? Menentukan bentuk paling sederhana dari 2 sinus 90 ditambah beta, ditambah kosinus 180 dikurang beta, dikurang 3 sinus 270 ditambah beta. Pertama-tama kita memisalkan, ya. Jadi kita misalkan, ya, theta 1 itu adalah si nilai si ini, yang ada di dalam sinus ini. Kemudian si theta 2 itu adalah nilai yang ada di sini, gitu ya. Jadi tidak perlu menentukan theta yang ketiga, gitu ya. Nah, kalau saya masukin ke dalam tabel, bentuknya seperti ini. Besar sudutnya itu adalah 90 derajat ditambah beta, itu kita ubah menjadi theta 1. 270 derajat ditambah beta, kita ubah menjadi theta 2. Petak kuadrannya coba perhatikan, 90 derajat ditambah beta, berarti harusnya di kuadran 2. Gitu ya, karena dia ada tambah beta. Lalu kalau 270 ditambah beta, berarti yaitu ada di kuadran 4. Maka besar sudut referensinya adalah 180 derajat dikurang theta 1. Kenapa berubah menjadi 180 derajat dikurang theta 1? Ingat, sinus X itu sama aja dengan sinus dari 180 dikurang X. Maksudnya apa? 180 dikurang X itu berarti sudut acuan kita selain sudut X ini apa gitu ya. Kita mau cari sudut acuan selain sudut C di kuadran 2 ini. Sama, yang ini juga kayak gitu ya. Nah, kalau kita masukin diperolehlah 2 sinus 90 derajat ditambah beta ini kita ubah menjadi theta 1. Dan C 270 derajat ini kita ubah menjadi theta 2. Oke, kita ubah lagi menjadi 2 sinus 180 derajat dikurang theta 1. Ingat tadi yang ini, sinus X sama dengan sinus 180 dikurang X. Kita ubah X-nya menjadi theta 1, karena kita punya sin theta 1. Ya. Kemudian dikurang, ditambah negatif cos beta. Ingat, kita kan punya tadi rumus kosinus 180 derajat dikurang beta. Jadi, kosinus 180 derajat dikurang beta, berarti itu sama aja dengan kosinus min kosinus beta. Yang berikutnya adalah yang di theta 2, maka dia menjadi negatif 3 dikali negatif sin 360 derajat dikurang theta 2.
Oke. Next, itu adalah kita ubah si theta satunya kita substitusi lagi menjadi 2 sin 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah beta, ditambah negatif cos beta, dikurang 3 dikali negatif sin 360 dikurang 270 derajat ditambah beta. Ya. Next, kita ubah lagi, dia menjadi, kita sederhanakan, dia menjadi 2 sin 90 derajat dikurang beta, dikurang kosinus beta, ini biasa aja gitu ya. Dan ditambah 3 sinus 90 derajat dikurang beta. Ini biasa aja ya, hasil dari 180 derajat, ini 180 derajat dikurang 90 kan 90. Jadi ini negatifnya ini pindah ke sini jadi negatif beta. Sama yang ini juga. Yang ini jadi negatif 3 dikali negatif itu jadi positif. Oke, dia berubah menjadi 2 kosinus beta. Kenapa berubah jadi 2 kosinus beta? Ingat tadi koordinat kuadran di kuadran 1 itu nilai sinus. Kalau dia 90 derajat dia berubah menjadi kosinus. Ya. Sama ini 90 derajat dia berubah menjadi kosinus. Maka dia menjadi 2 kosinus beta dikurang kosinus beta ditambah 3 kosinus beta. Nah, ini kita anggap kosinus beta itu adalah variabel X gitu ya. Ini kan kita bisa ubah menjadi 2X dikurang X tambah 3X. Hasilnya apa? Hasilnya berarti 4 kosinus beta. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri ini adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap nilai variabel pada daerah asal yang telah ditentukan. Jadi kita sebenarnya kalau kalian ingat gitu ya, itu yang paling penting itu ada di sini gitu ya. Nilai 1 per sin alfa itu sama aja dengan kosekan alfa, 1 per cos alfa adalah sekan alfa, 1 per tangan alfa adalah kotangan alfa gitu ya. Jadi yang paling sering dipakai adalah sekan dan kosekan gitu ya. Tapi kita lihat identitas Pitagorasnya adalah sin kuadrat theta tambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Ini dia, sin kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Dan identitas perbandingannya adalah tangan theta itu sama aja dengan sin theta per cos theta. Ya. Nah, sejauh ini kalian cukup hafal dulu ini identitas Pitagoras dan identitas perbandingan. Contoh soal. Nah, diketahui cos alfa itu adalah negatif 3/4. Di mana alfa ini ternyata katanya berada di kuadran T2. Maka kita tentukan nilai sin alfa dan tan alfa. Pertama-tama kita tentukan dulu untuk sin alfanya. Ingat rumus dari perbandingan trigonometri yang bagian Pitagoras. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Oke. Kemudian sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa ya. Sorry, ini cos kuadrat alfa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena coba perhatikan ini, di kosinusnya kita pindah aja ke kanan ya. Jadi sin alfa itu kuadratnya kita pindahin ke kanan, dia menjadi plus minus dari akar 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kemudian diperolehlah sin kuadrat alfa itu adalah, ingat tadi cos alfa itu adalah negatif 3/4. Maka negatif 3/4 ini kita ubah dari cos kuadrat alfanya, kita ubah menjadi negatif 3/4. Dikuadratin, ketemulah menjadi negatif 9/16. Lalu kita samakan penyebutnya, di sini 16, maka si 1 juga 16. Jadi 16/16 kurang 9/16. Ini adalah 16 kurang 9/16. Dan dia menjadi plus minus dari 7/16. 7/16 ini, kalau dia akar 7/16, kita bisa ubah dia akar 7 per akar 16. Akar 7 itu sudah tidak bisa disederhanakan, tapi akar 16 bisa. Jadi plus minus akar 7/4. Ya. Itu untuk nilai sinus alfa. Sebenarnya kalau tangan ingat tadi rumusnya di dalam perbandingan, yaitu tangan alfa itu sama aja ke sin alfa per cos alfa. Ya. Ingat sin alfanya tadi akar 7/4. Akar 7/4 berarti kita substitusi cos alfa itu tadi kan negatif 3/4. Berarti kita masukin aja langsung ke sini, menjadi kita balik tadinya negatif 3/4 menjadi negatif 4/3 supaya bisa kita kali.
7/4 dikali negatif 4/3 itu berubah menjadi negatif akar 7/3. Kenapa? Karena di sini tinggal kita coret aja yang atas gitu ya. Jadi nilai sinusnya itu adalah akar 7/4 dan tangannya itu adalah negatif akar 7/3. Nah, contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa 1 dikurang sin theta per cos theta itu katanya sama dengan secant theta dikurang tangen theta. Ya, coba kita cek ya. Pertama-tama kita hanya membuktikan yang ada di ruas kiri gitu ya. Jadi kita pisah ya. Jadi 1 dikurang sin theta ini kita pisah. 1 per cos theta dikurang sin theta per cos theta. Ingat bahwa 1 per cos theta itu nilainya adalah secant alpha atau secant theta ya. Jadi secant theta sin theta per cos theta itu nilainya tadi ingat tangen theta. Maka dia betul secant theta dikurang tangen theta. Jadi terbukti gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalian latihan soal. Silahkan kalian kerjakan. Ada 6 soal. Silahkan kalian stop dulu videonya dan silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan.